Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran di sini tentang latihan uzkuril marfu, uzkuril marfu wal mansub wal majrur wa alamata kullin minha. Sebutkanlah marfu, isim marfu, mansub, majrur, dan tanda masing-masingnya. Di sini zalimuna adalah isim marfu. Tanda rafa'nya adalah dengan waw karena dia jamak mudzakkar salim. Yaumin di sini adalah isim majrur. Tanda jernya adalah dengan kasrah karena isim mufrad. Lailatun di sini adalah isim marfu, tanda rafa'nya adalah dengan dhammah karena isim mufrad. Abi Hurairah ini adalah isim majrur, tanda jernya adalah dengan fathah karena dia al-ismul ladzi la yansharif. Dhulumatun, tanda rafa'nya adalah dengan dhammah karena dia jamak muannas salim. Bimu'minin, sini tanda jernya adalah dengan ya karena dia jamak mudzakkar salim. Qulubihim, tanda jernya adalah dengan kasrah karena jamak taksir. Anfusahum, tanda nasabnya adalah dengan fathah karena jamak taksir. Tijaratuhum di sini adalah isim marfu, tanda rafa'nya dengan dhamma karena dia isim mufrad. Ainaini adalah isim mansub, tanda nasabnya adalah dengan ya karena dia musanna bil huda. Adalah isim majrur, tanda jernya adalah dengan kasrah muqaddarah karena dia maksur. Kemudian lil kafirina adalah tanda jernya adalah dengan ya. Tanda jernya dengan ya. Karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Jannatani adalah isim marfu, tanda rafa'nya adalah dengan alif karena dia musanna. Wal hijaratu, al hijaratu di sini adalah isim marfu, tanda rafa'nya adalah dengan dhammah karena dia mufrad. Abu Talibin adalah isim majrur, tanda jernya adalah dengan kasrah karena dia isim mufrad. Lil qadi, tanda jernya adalah dengan kasrah muqaddarah karena dia isim manqus. Dza ilmin, tanda jernya adalah dengan kasrah karena isim mufrad. An Aisyata, tanda jernya adalah dengan fathah karena dia al-ismul ladzi la yansharif. Isim yang tidak bisa bertanwin. Kemudian yang berikutnya adalah tentang ismud dhamir, isim dhamir. Mithlu huwa, anta, ana, nahnu, antum. Oh ya, afwan. Ini tentang isim-isim yang mabni. Isim-isim yang mabni. Yaitu isim yang harokat akhirnya tidak bisa mengalami perubahan. Di antara isim-isim yang mabni itu antara lain adalah isim domir. Yang pertama contohnya adalah huwa, anta, ana, nahnu, antum, anti, hiya. Nah, pada harokat akhir huwanya ini dengan fathah tidak bisa mengalami perubahan. Begitu pula ini ta, kemudian di sini sukun, dhammah dengan sukun,
dengan kasrah, dengan fathah, ini harokat akhirnya semua tidak bisa mengalami perubahan. Jadi di sini mabniun alal fathi, mabniun al fathi, mabniun ala sukun, mabniun ala dhammi, mabniun ala sukun, mabniun ala kasri, mabniun ala fathi. Seperti itu. Semuanya mabni, ya. Kemudian yang kedua ismul isyarah mithlu hadza, hadani, haula'i, hadza, hadani, haula'i, hadhihi, hatani, haula'i, dzalika, dzanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika. Jadi di sini adalah semuanya mabni kecuali yang hadzani, hataini, kemudian ya hadzani sama hataini ini bisa mengalami perubahan menjadi hadaini sama hataini. Ya. Ini dzanika sama taini, dzanika bisa mengalami perubahan juga jadi mu'rab. Ini juga mu'rab. Tanika ini mu'rab. Adapun hadhihi, dzalika, tilka, ulaika, alladzina, ini semua adalah mabni. Ya, ini tilka, dzalika, ulaika semua adalah mabni. Tanikanya ini bagian kedua bentuk musannanya semuanya adalah mu'rab. Al-ismul mausulu mithlu alladhi, alladhani, alladhina, allati, allatani, allati, allai. Alladhi ini untuk maknanya adalah yang, untuk orang tunggal ini musanna dua, alladhina jama', allati ini untuk muannasnya, ini allatani untuk duanya, allati untuk jamaknya, ini juga allati, allai untuk jamak juga. Namun alladhi dan allati ini dia adalah mu'rab, bukan mabni. Bisa menjadi alladzaini, allataini. Kemudian berikutnya ismul istifhami mithlu man, kaifa, kam, mata, aina. Ini semua harokat akhirnya ini tidak bisa mengalami perubahan. Ini dengan sukun, dengan fathah, dengan sukun, dengan sukun juga di sini, aina ini dengan fathah. Jadi semua ini tidak bisa mengalami perubahan, maka ini disebut mabniun alal sukun, mabniun alal fathi, mabniun alal sukun, mabniun alal sukun, mabni alal fathi. Jadi tidak mengalami perubahan. Ismu syart, isim syart, mithlu man, ma, mata, mahma, semuanya ini adalah mabni ala sukun, semuanya ini mabni ala sukun. Karena harokat akhirnya ini sukun, ini disukun, ini juga sukun, ini juga alifnya disukun. Kemudian yang berikutnya alamatu bina'il ismi, tanda mabni pada isim. Di sini mabniun alal fathi, mabni dengan fathah, mithlu anta, kaifa, aina, dzalika, tilka. Ini harokat akhirnya adalah semua dengan fathah. Harokat akhirnya semua adalah dengan fathah, maka disebut dengan mabniun alal fathi. Karena harokat akhirnya semua dengan fathah. Kita perhatikan di sini. Semuanya adalah dengan fathah disebut maka mabniun alal fathi, karena semuanya harokat akhirnya dengan fathah dan tidak bisa mengalami perubahan. Contoh yang kedua mabniun alal kasri. Nah, ini seperti ini. Harokat akhirnya dengan kasroh dan tidak bisa mengalami perubahan. Kemudian jenis yang ketiga mabniun ala dhammi. Mabninya dengan dhammah. Sehingga harokat dhammah di sini tidak bisa mengalami perubahan, selalu dengan dhammah. Kemudian jenis yang keempat mabniun ala sukun, mabninya dengan sukun seperti di sini hum, antum.
Kemudian di sini alifnya dengan sukun. Maka itu disebut dengan mabniun ala sukun. Kita lanjut ke yang berikutnya. Tafasilul asma'il lati la tansharif. Perincian isim-isim yang tidak bisa, perincian isim-isim yang tidak bisa bertanwin. Yang pertama sighatu muntaha al-jumu' ala wazni mafa'il. Ya, sighah muntaha al-jumu' ini wazannya dengan mafa'il. Mafa'il. Contohnya masajid, danayir, dananir, dananir. Nah, ini semua harokat akhirnya tafasil asma'illah. Ini dia tidak bisa bertanwin. Ya. Tidak bisa bertanwin. Bisa berubah menjadi dhammah dan kasroh. Masajidu bisa, masajida bisa. Tapi dia masajidun tidak bisa. Masajidan juga tidak bisa. Nah, kemudian uh, alifu ta'nis al-maksuroh. Alif ta'nis maksuroh. Apa yang dimaksud dengan alif ta'nis maksuroh? Yang ini. Ya, alif yang bengkok ini disebut alif ta'nis maksuroh. Pada kata hubla, sugro, kubro, ukhro. Ini semua adalah alif ta'nis maksuroh. Ya, alif ta'nis yang pendek. Ya, hubla. Sugro, ini semua adalah alif ta'nis maksuroh. Ya, sugro maknanya kecil, kubro besar, ukhro yang lainnya. Alif ta'nis mamduda, alif ta'nis yang panjang. Ya. Alif ta'nis yang panjang. Ini yang dibacanya panjang itu safra'u, bayda'u, sauda'u, hamra'u. Ini adalah alifnya ini disebut dengan alif ta'nis mamdudah. Alif ta'nis mamdudah. Kemudian yang berikutnya adalah al-wasfu ma'al adal. Ya. Al-wasfu ma'al adal. Sifat dengan adal. Di sini yaitu untuk kata masna, sulasa, ruba'. Ya. Ini semua adalah disebut al-wasfu ma'al adal. Nah, ini maksudnya 3 masna, 2, 2, sulasa, 3, 3, ruba', 4, 4. Seperti itu. Al-wasfu ma'a waznil fi'li. Sifat dengan wazan fi'il asanu, akbaru, asgoru. Ini wazannya adalah af'alu. Af'alu sebagaimana kata di dalam kata kerja. Ini polanya sama seperti dengan pola kata kerja. Dia menggunakan diambil dari sifat, asal katanya hasanun menjadi ahsanu, kabirun menjadi akbaru, saghir menjadi asgharu. Ya, ini al-wasfu ma'a wazni al-fi'li. Kemudian al-wasfu ma'a ziyadatil alif wan nun. Sifat dengan tambahan alif dan nun. Seperti ini sakranu, ghadbanu, syab'anu. Ya. Sifat dengan tambahan alif dan nun. Di sini sakron, ghadban, syab'an. Marah, mabuk, marah,
kenyang. Ini semua tidak bisa bertanwin. Ini semua ya di atas ini juga termasuk tidak bisa bertanwin. Pembahasan kita ini semua adalah tentang yang tidak bisa bertanwin. Kemudian berikutnya al-alamu ma'al adl. Seperti Umaru, Zufaru, Zuhalu. Ini kata Umaru disebut dengan alam ma'al adl. Jadi alam yang nama yang mengalami bisa karena mengalami perubahan. Ya, ada yang mengatakan Umaru asalnya Amirun, Zufaru adalah Zafirun, Zuhalu Zahilun. Namun ini menggunakan wazan fu'alu, ya, nama yang sudah mengalami perubahan ma'al adl. Jadi Umaru, Zufaru, Zuhalu dengan wazannya fu'alu. Al-alamu ma'al waznil fi'li. Alam dengan wazan fi'il seperti af'alu, yazidu, ahsanu. Ini adalah nama yang dengan wazan fi'il. Ya, nama dengan wazan fi'il. Seperti nama katakanlah af'alu, wazan ya af'alu sama dengan afhamu, saya memahami. Jadi wazannya sama dengan kayak wazan fi'il. Kemudian ini zada yazidu, zada yazidu itu juga fi'il, nama dengan wazan fi'il. Ahsanu, jadi ahsanu asalnya dari hasanun. Ahsanu, ini dengan wazan fi'il. Kemudian al-alamu ma'aziyadati al-alif wan nun. Nama dengan tambahan alif dan nun. Utsmanu, Sufyanu, Sulaimanu. Ya, ini nama dengan tambahan alif dan nun. Ini akhirannya ada alif dan nun. Kemudian al-alamu ma'at ta'nits. Alam nama yang muannas. Nama secara lafadznya dia adalah muannas. Ya. Namun maknanya tidak selalu muannas. Seperti Aisyatu, Fatimatu, Mughiratu. Aisyah dan Fatimah ini makna dan lafadznya adalah muannas. Namun maknanya adalah makna dan lafadznya adalah muannas. Sama. Adapun Mughirah lafadznya muannas tapi maknanya adalah mudzakkar karena dia nama laki-laki. Adapun Fatimah dan Aisyah adalah nama perempuan. Al-alamu ma'al ujmah, nama non Arab, ya, Ibrahimu, Ismailu, Yusufu. Ini semua tidak bisa bertanwin. Itu sama dengan al-alam ma'ta'nis, ini tidak bisa bertanwin. Ini Utsman, semua ini adalah tidak bisa bertanwin. Begitu pula yang terakhir ini al-alamu ma'at tarkib mazji, ba'labaka, khadramut. Ini semua tidak bisa bertanwin. Demikian penjelasan pelajaran kita kali ini. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.